analisis pendapatan apotek HL Pharma. Perkenalkan, nama saya Aiman Deul Haq. Perkenalkan, nama saya Masrihatul Umami. Nama saya Nanda Putri Nabila. Nama saya Putri Nabila Yasmin. Perkenalkan, nama saya Reka Fauzia. Oke, di sini saya akan menjelaskan analisis pendapatan apotek HL Pharma. Selanjutnya, tujuan kami menganalisis pendapatan apotek HL Pharma. Yang pertama, untuk mengetahui hasil pendapatan pada bulan selanjutnya. Yang kedua, mengetahui metode tren yang paling sesuai pada data pendapatan apotek HL Pharma. Yang ketiga, mengetahui indeks musim periode tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Januari. Oke, selanjutnya, alamat apotek HL Pharma berada di Jalan Ronggowaluyo, Dusun Ulekan, RT 002, RW 003, Desa Sukaharja, Kecamatan Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang semi rata-rata. Rata-rata untuk kelompok 1 adalah Rp305,867. Untuk kelompok 2, Rp212,733. Tanggal tengah kelompok 1 ialah 9 dan tanggal tengah kelompok 2 adalah 24. B sama dengan rata-rata kelompok 2 dikurang rata-rata kelompok 1 dibagi tanggal tengah kelompok 2 dikurang tanggal tengah kelompok 1 sama dengan min 6,209 rupiah. Untuk nilai Y, nilai rata-rata kelompok dasar min B atau nilai X pada tanggal dasar tentu mengerjakan kelompok Y dari kelompok 1 adalah bulan 1 tanggal 2 tahun 2024. Y sama dengan 305,867 dikurang 6,208933 kali dalam kurung min 7 sama dengan 305,867 ditambah 43,4625,331 sama dengan Rp349,32953 rupiah. Untuk kita mengerjakan Y kelompok 2 pada bulan 1 tanggal 17 tahun 2024, Y sama dengan 212,733 dikurang 6,208933 dikali dalam kurung min 4 sama dengan 212,733 ditambah 24,835,7332 sama dengan 237,58878. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode kuadrat terkecil. Rumusnya yaitu Y sama dengan A ditambah BX, A sama dengan sigma Y dibagi N, B sama dengan sigma YX dibagi X pangkat 2. Lalu Y sama dengan 7,779, Y kali X sama dengan minus 8224,550, X pangkat 2 sama dengan 2093,675, N sama dengan 30. Lalu A sama dengan 259,3, B sama dengan minus 4, Y aksen sama dengan 259300 ditambah minus 3,928X. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode kuadratis, yaitu koefisien A, B, dan C dicari dengan rumus sebagai berikut. A sama dengan sigma Y dikali sigma X pangkat 4 diambil sigma X pangkat 2Y dikali sigma X pangkat 2 dibagi 30 data sigma X pangkat 4 diambil sigma X pangkat 2. B sama dengan sigma XY dibagi sigma X pangkat 2. C sama dengan 30 data dikali sigma X pangkat 2Y diambil sigma X pangkat 2 dikali sigma Y dibagi 30 data sigma X pangkat 4 diambil sigma X pangkat 2. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tren eksponensial. Jadi rumusnya yaitu tanggal lalu Y, yaitu penghasilan apotek, lalu ln Y, caranya ln lalu penghasilan Y.
Selanjutnya, X kuadrat hasilnya dari X kuadrat 2, X ln Y hasilnya dapat dari X dikali ln Y. Lalu rumusnya, A sama dengan antilon buka kurung sigma ln Y dibagi N ln Y 163,732 dibagi 30 sama dengan 5,4577. Jadi A sama dengan antilon sama dengan IXP dan 54577 hasilnya 2345661. Selanjutnya B, rumusnya buka kurung antilon sigma buka kurung X kali ln Y tutup kurung bagi sigma X kuadrat 2 tutup kurung kurang 1 sama dengan min 0,0151. B sama dengan antilon buka kurung 0,015 tutup kurung dikurang 1 sama dengan 0,9850. Jadi B sama dengan 0,9585 kurang 1 sama dengan min 0,0150. Lalu Y aksen sama dengan A buka kurung tambah B tutup kurung kuadrat X sama dengan Y aksen sama dengan 2345661 tambah min 0,0150X. Jadi dapat disimpulkan hasil dari analisis pendapatan metode terbaik yaitu tren kuadrat terkecil dengan nilai Y sama dengan 259300 plus min 3,926X. Untuk menentukan variasi musim, tabel variasi musim ini menyajikan data pendapatan harian dari tanggal 2 hingga tanggal 31 Januari 2024. Menampilkan fluktuasi yang signifikan dalam bisnis. Kolom pendapatan Y menunjukkan nilai aktual dengan puncak tertinggi 672 pada tanggal 8 Januari dan terendah 80 pada tanggal 24 Januari. Sementara itu, kolom Y menggambarkan tren atau peramalan yang secara konsisten menurun dari 314,89 menjadi 203,71 sepanjang bulan, mengindikasikan adanya pola musiman atau tren jangka panjang dalam bisnis ini. Indeks musim yang dihitung sebagai presentase pendapatan aktual terhadap nilai Y memberikan wawasan tentang seberapa jauh pendapatan harian menyimpang dari tren yang diharapkan. Nilai tertinggi mencapai 231% pada 8 Januari, sementara terendah 35% pada 24 Januari. Menunjukkan variabilitas yang ekstrim dalam kinerja bisnis dibandingkan dengan ekspektasi. Kolom minimal dan maksimal yang konsisten 35% dan 231% mungkin menandakan batas yang ditetapkan untuk fluktuasi yang dianggap normal dalam bisnis ini. Analisis tabel ini mengungkapkan beberapa pola menarik seperti lonjakan pendapatan pada hari-hari tertentu dan tidak adanya pola konsisten untuk akhir pekan. Meskipun terdapat tren penurunan dalam nilai Y, pendapatan aktual tidak selalu mengikuti pola ini, menunjukkan adanya faktor-faktor lain yang mempengaruhi pendapatan harian. Variasi yang signifikan dalam indeks musim juga menggarisbawahi pentingnya memahami dan mengantisipasi faktor-faktor di luar tren jangka panjang yang dapat mempengaruhi kinerja bisnis sehari-hari. Informasi ini sangat amat berharga untuk menyesuaikan strategi bisnis dan perencanaan operasional lebih efektif. Jadi untuk melakukan peramalan dengan menggunakan model kuadratan kecil dalam 10 hari ke depan dari data pendapatan. Kesimpulan berdasarkan hasil analisis data menggunakan 4 metode peramalan yaitu tren semi rata-rata, tren kuadrat terkecil, tren kuadratis, dan tren eksponensial, dapat disimpulkan bahwa metode tren kuadrat terkecil adalah pilihan terbaik untuk digunakan dalam analisis data ini. Karena dari keempat metode yang diuji, tren kuadrat terkecil menonjol sebagai metode peramalan yang paling efektif dan akurat.
Bye.